Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Falah Air Molek Indragiri Hulu Riau Indonesia beserta seluruh civitas akademika yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, baik yang mengikuti acara program kita pada petang hari ini live langsung di Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Falah maupun yang mengikuti menyaksikan melalui online. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan yang baik dan mulia ini ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kebahagiaan saya yang tak terhingga bahwa saya pernah sekolah di Aliyah Nurul Falah Air Molek. Seperempat abad yang lalu saya masuk ke Aliyah Nurul Falah Air Molek tahun 1995, 26 tahun yang lalu. Setiap saya ke Air Molek, maka saya melihat toko-toko, jalan, makam, asrama, pintu gerbang sekolah, kelas, tempat yang saya lalui dulu. Di saat yang sama, setelah 26 tahun berlalu, saya kembali lagi. Saya bertemu dengan guru-guru saya. Saya bertemu dengan Pak Almarhum Hasanuddin. Beliau mengatakan nanti Abdul Somad datang ke sekolah pada acara Maulid Nabi. Saya sempat datang, walaupun sebagian guru tidak pernah melihat saya. Ibu Haja Hairani yang menerima saya sebagai siswanya dengan penuh keterbatasan, tidak membawa surat pindah, tidak membawa rapor, saat itu mau menerima saya. Dan beliau tidak sempat melihat saya setelah pulang. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Allah Ta'ala mengirimkan berita tentang saya kepada beliau. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka mati. Mereka tidak pernah mati. Bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun. Engkau saja yang tidak bisa merasakan kehidupan mereka. Inda rabbihim yurzaqun. Dalam ayat yang lain, mereka diberi rezeki yang tak putus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bahwa saya datang ke Jakarta, saya bertausiah ke Makassar, saya menyampaikan tablik akbar di lapangan Angkatan Laut Sorong, Papua, kebahagiaan. Tapi ada kebahagiaan yang lebih. Di tempat yang dulu kita pernah dididik, dibesarkan, kita kembali lagi bertemu dengan guru-guru, bertemu dengan sahabat-sahabat, bertemu dengan kawan-kawan. Bahkan kesempatan hari ini saya masih bersama dengan kawan-kawan saya di tahun 96 yang lalu. Ini saya sampaikan, saya ungkapkan karena rasa itu ada di dalam hati kita. Innal kalama la fil fuadi. Sesungguhnya kalimat itu yang asli letaknya di dalam hati. Wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Allah ciptakan lisan, Allah ciptakan lidah untuk mewakili apa yang ada di dalam hati. Saya tahu guru-guru saya, sahabat-sahabat saya, kakak-kakak kelas saya, senior-senior saya, orang yang pernah bersekolah dengan saya, senang, bahagia. Tapi saya juga ingin mereka tahu apa yang saya rasakan saat ini berada di Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Falah. Saya tidak hanya sekedar kembali sekali-sekali kemari, tapi saya juga pernah mengajar di sini. Beberapa mata kuliah. Saya datang dari Pekanbaru. Lalu kemudian tidak pernah terlewatkan dari sejak 2016 sampailah 2021 ini, setiap bulan Februari kami masuk ke suku Talang Mamak. Hari ini termasuk kesempatan kami masuk ke suku Talang Mamak Durian Cacar. Kami membawa bantuan uang, membawa pakaian layak pakai, membawa alat tulis sebagai bentuk rasa terima kasih kami berhutang budi kepada orang Indragiri Hulu. Pisang emas bawa berlayar, masa sebiji dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Apa yang saya lakukan hari ini taklah dapat membalas budi baik guru-guru saya, tak dapat membalas budi baik Nurul Falah. Tapi saya yakin dan percaya, man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat kepada kamu, fakafi'u, balaslah. Fa ilam tajidu, kalau kamu tak sanggup membalasnya, fakafi'uhu fad'u lahu, doakanlah mereka. Maka saya tidak hanya mampu mendoakan,
Apa yang saya lakukan hari ini? Saya tidak mampu menceramahi guru-guru saya, sahabat-sahabat saya. Saya hanya ingin bercerita kepada adik-adik saya yang ada di Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Falah Ermolek Indragiri Hulu. Berpikirlah untuk masa depan. Kami dulu tidak pernah waktu belajar itu nanti pulang kuliah ini akan jadi apa, nanti pulang kuliah ini nanti kami akan detailnya apa. Yang tahu kami waktu itu kami hanya belajar saja. Setelah tamat dari Aliyah, saya dengan sahabat-sahabat saya dari Ermolek pergi ke IAIN. Ada peluang untuk ke Mesir ikut tes. Ada program beasiswa ke Maroko, kirimkan berkas. Ada lagi program 5.000 beasiswa Kementerian Agama ke Sudan, ikuti. Ada peluang untuk mengajar di Brunei Darussalam, ikuti. Yang penting menangkap peluang. Belajar di Ermolek, sesungguhnya buku yang dipelajari orang di MAN 1, di Pekanbaru, di MAN 2. Karena waktu itu Ermolek mengikut ke MAN 1. Maka sesungguhnya belajar di Ermolek bukanlah belajar tinta di atas kertas. Bagi saya belajar di Ermolek adalah belajar hidup. Belajar di Ermolek adalah belajar bagaimana meniti kehidupan supaya tidak salah. Bersahabat di Ermolek adalah persahabatan abadi. Maka adik-adik saya, mahasiswa-mahasiswi yang tidak dapat mengikuti program ini langsung, tapi saya yakin dan percaya pesan-pesan ini sampai, baik langsung maupun tidak, maka ambillah pelajaran yang luar biasa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Falah Ermolek. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah, dulu tahun 1996 saya, Ustadz Sahril, Ustadz Jamal, Ustadz Sayyidina Umar bersama-sama kami masuk ke IAIN, sebagiannya di Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan Agama Islam. Kenapa jurusan Pendidikan Agama Islam itu yang kami pilih? Karena yang ada di pikiran kami bahwa kami nanti pulang akan menjadi guru. Bahwa memang di kampung halaman ada beberapa batang karet yang mau ditakik, dipotong, ada sawit yang mau dipanen. Tapi kami tidak merasa hidup tidak cukup hanya untuk makan. Mungkin kalau hanya pulang ke kampung halaman, memotong karet, memanen sawit, cukup untuk hidup. Tapi ada di pikiran kami waktu itu, kami mesti sekolah. Saya ingat waktu itu, salah seorang alumni Nurul Falah mendaftar mengambil D2 saja. Karena yang terpikir dia, 2 tahun belajar di Pekanbaru pulang. Karena biaya susah. Hari ini adik-adik mendapatkan kemudahan yang luar biasa. Dengan adanya Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Falah, sudah memotong jarak 170 km. Tidak perlu lagi mencari kos-kosan di Pekanbaru. Berapa ongkos biaya hidup mahal? Maka tinggal saja di Indragiri Hulu, sudah bisa menikmati pelajaran yang luar biasa. Mendirikan Sekolah Tinggi Agama Islam ini bukan mudah. Dari mulai mencari tanahnya, bangunannya. Orang-orang tua kita sudah bertungkus lumus, kata orang Melayu, sudah bersusah payah. Kita sekarang tinggal menikmati hidup saja. Kalau kami 26 tahun yang lalu bersusah-susah datang dari Indragiri Hulu pergi ke Pekanbaru untuk kuliah, kos, mencari tempat tinggal, masih terbayang hujan-hujan kami berangkat dengan Sayyidina Umar. Kemudian ketika saya dapat beasiswa ke Mesir, Ustadz Sayyidina Umar dengan Ustadz Sahril mengantar saya ke loket stasiun bis untuk saya berangkat ke Jakarta. Susah zaman kami untuk sekolah ketika itu. Tapi di tengah kesusahan itu kami masih punya semangat. Kami tidak ingin pulang ke kampung. Bukan saya mengatakan bahwa standar keberhasilan orang mesti universitas, tidak. Saya tidak mengecilkan kawan-kawan saya, adik-adik kelas saya, bahkan sahabat-sahabat saya yang dulu sama-sama sekolah, mereka tidak kuliah karena keterbatasan, karena ketidakmampuan. Tapi saya ingin mengatakan, bunuhlah rasa takut itu, potonglah jarak jauh tempuh itu dengan pendidikan. Kalau kami di zaman yang sulit susah itu bisa pergi ke Pekanbaru sekolah, maka sekarang adik-adik tinggal datang, mendaftar, guru-guru dosen-dosen kita kenal, tinggal sekampung halaman, insya Allah akan ada kemudahan-kemudahan. Inna ma'al usri yusra. 2 kali diulang Allah SWT. Maka sekolahlah. Saya orang kampung, tapi ibu saya memotivasi saya, mesti sekolah. Kau mesti sekolah, jangan sampai tidak sekolah. Jadi kalau hari ini ada fasilitas, kata pepatah orang Melayu, jangan sampai seperti ayam mati di lumbung padi. Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Falah Ermolek ini adalah lumbung padi.
Jangan sampai kita menjadi ayam-ayam yang mati kelaparan, padahal di sini dengan berbagai macam jurusannya ada. Tinggal datang, mendaftar, kuliah, temui tokoh-tokoh masyarakat. Banyak tempat mengadu, banyak tempat berkeluh kesah. Berbeda dengan zaman kami dulu. Memang dengan kemajuan teknologi hari ini yang segala sulit bisa dipermudah. Dulu kalau mau mendengar ceramah ketika Ustadz Kiai Haji Zainuddin MZ datang ke Masjid Raya Ermolek, berduyun-duyunlah kami datang. Setelah datang, habis. Ceramahnya kita mesti beli kaset. Foto tidak bisa. Tapi hari ini begitu banyak kemudahan kita dapatkan. Tapi ternyata ada satu yang tidak bisa difasilitasi oleh fasilitas, yaitu kemauan keras. Berapa banyak anak-anak yang hebat, brilian, cerdas secara pemikiran, tapi kemauannya tidak bangkit. Saya berharap acara yang ditaja oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Falah petang ini, maka ini membangkitkan lagi semangat kita. Sudah hampir setahun semangat ini down, disebabkan kita tidak bisa masuk kelas. Bahkan tahun ajaran baru bulan Februari 2021 tidak ada kejelasan untuk tatap muka karena resiko yang begitu besar. Kita masih berhadapan dengan vaksinasi. Vaksinasi baru selesai tahun 2022 untuk seluruh bangsa Indonesia. Ujian yang besar ini jangan sampai memutuskan harapan kita. Manusia masih bisa hidup 3 bulan kalau tidak ada makanan. Manusia masih bisa hidup 3 hari kalau tidak ada air minum. Tapi manusia hanya bisa bertahan 3 detik kalau dia putus harapan. Maka harapan ini mesti kita tumbuhkan terus. Adik-adik yang selama ini belajar melalui online, dengan sejarah keterbatasan kita di daerah, mungkin signalnya lemah, tapi kita masih bisa menulis. Menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kita pernah hidup di masa lalu. Sekarang untuk semester ini saya mengajar mahasiswa di UNISA, University Islam Sultan Syarif Ali Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Saya tidak bisa masuk Brunei, mesti online. Lalu kemudian bagaimana di waktu yang singkat saya bisa mengumpulkan bahan-bahan? Dengan kesibukan saya tetap pergi ceramah keluar kota. Alhamdulillah, dulu saya pernah menulis. Ketika masih waktu lapang, kosong, luang, saya menulis. Tulisan itu kalau saya ceramah pengajian di masjid, ada orang bertanya, saya tidak bisa menjawabnya, saya bawa pulang, saya jawab di rumah, lalu saya upload di www.somatmorocco.blogspot.com. Lalu kemudian saya kumpulkan pertanyaan itu, saya jadikan buku. Hari ini tanpa terasa, yang dulu nampaknya iseng-iseng tulisan-tulisan ringan, ternyata menjadi sebuah simpanan perbendaharaan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu saya minta adik-adik yang sekarang belajar melalui online, buatlah blog. Termasuk apa yang saya sampaikan hari ini, coba ditulis menjadi sebuah tulisan, upload ke blog. Setiap siswa Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Falah, cobalah membuat blog. Membuat blog gratis. Daripada kita punya FB bagus, punya Instagram bagus, tapi ini nilai ilmiahnya mungkin hanya sekitar 10-15%. Tapi kalau kita punya blog, maka sesungguhnya makalah-makalah, termasuk makalah sahabat-sahabat kita upload di blog, dia menjadi simpanan yang luar biasa. Blog yang saya buat 12 tahun yang lalu, hari ini masih tetap eksis, masih tetap bisa dibuka, masih bisa diberikan komen, masih bisa dibaca menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Dengan punya blog, berarti kita sedang punya perpustakaan online. Dengan punya blog, kita sedang punya buku harian. Kita bisa uploadkan foto kita di sana, ada komennya, bisa pula kita update. Maka ini adalah cara belajar yang efektif. Poin yang ketiga yang terakhir, bahwa hidup ini amat sangat singkat. Semakin canggih ilmu pengetahuan, semakin banyak dokter spesialis, umur manusia tidak bisa ditambah. Justru penyakit semakin ganas. Penyakit-penyakit yang dulu tidak ada hari ini bertaburan. Maka apa yang bisa kita lakukan untuk dunia? Cobalah kita belajar kepada guru-guru kita. Jerih payah yang dilakukan oleh almarhum Pak Zakat dengan Ibu Haja Hairani. Hari ini beliau sudah meninggal dunia menghadap Allah. Tapi setiap anak yang belajar dari mulai madrasah, sanawiyah, aliyah Nurul Falah sampai ke sekolah tinggi, hari ini memetik buahnya. Mereka mungkin tidak lagi dapat memakan buahnya yang manis. Mereka tidak bisa bernaung di bawah daunnya yang rimbun, tapi pahala tetap mengalir kepada mereka. Mereka adalah guru-guru saya yang cerdas. Kecerdasan mereka, kata Allah dalam mulut Nabi SAW yang disabdakan Nabi, Al-Qayyisu, orang yang cerdas, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut.
mereka mampu menekan hawa nafsunya. Guru-guru saya itu mengajarkan saya bagaimana hidup bersahaja. Mereka menekan keinginan-keinginan mereka. Mungkin mereka menekan keinginan mereka untuk duniawi, mereka kemudian membuat yayasan, mereka kemudian membuat sekolah, anak-anak mereka sekolahkan, dan hari ini kami melihat keberhasilan yang luar biasa. Jadi apa yang saya lakukan hari ini, apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kawan-kawan saya, hanyalah menapaki, melewati jalan-jalan yang pernah mereka lakukan dulu. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang berbuat suatu kebaikan, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Wa ajru man amila biha, orang lain yang melakukannya juga dapat pahalanya. Apa yang kami lakukan hari ini? Kami hari ini menjadi pendidik, kami hari ini menjadi pengajar, kami juga masuk ke suku tertinggal. Maka yang kami lakukan hari ini mengalir ke guru-guru kami. Maka yang saya lakukan dan sahabat-sahabat saya lakukan hari ini, kami juga ingin mendapatkan aliran pahala yang dilakukan oleh adik-adik sekalian. 20-30 tahun akan datang kami pun akan pergi melewati dunia ini. Maka apa yang mengalir untuk kami? Yang mengalir hanyalah ilmun yuntafa'u bih. Untuk sedekah jariah kami tak punya harta yang banyak. Untuk anak yang soleh, godaan hidup sekarang luar biasa. Dari mulai yang merusak pemikiran sekularisme, liberalisme, komunisme, sampai kepada ateisme, disalurkan melalui channel-channel YouTube yang luar biasa. Tak terbayangkan bagaimana generasi kita di masa akan datang. Tapi kita masih punya satu harapan, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Maka dengan ilmu kita bertemu, dengan ilmu kita bermajelis, dengan ilmu kita bisa bersenda gurau di surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah 3 poin yang dapat saya sampaikan. Hafal kaji karena diulang, pasal jalan karena dilalui. Maka yang saya lakukan ini adalah pengulangan. Mudah-mudahan saya mendapatkan amal jariahnya, beserta kita semua sukses selalu buat sekolah tinggi agama Islam Nurul Falah Air Molek Indragiri Hulu Riau. Terima kasih, jazakumullah khairal jaza. Selama menyampaikan materi ini banyak tutur kata yang tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan guru-guru saya, sahabat-sahabat saya. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya dan kita semua. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. As'alullahu masa'akum fi kulli khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.